Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. RHK hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga hari ini mengangkat tema, Mintalah kepada Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yehezkiel 36, ayat 37 dan 38. Saya bacakan buat saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Martin Luther mengatakan doa adalah nafas bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, untuk tetaplah berdoa. Ada nyanyian yang syairnya berkata bahwa jarak antara Tuhan dan manusia hanyalah sejauh doa. Saudara-saudara, doa adalah kunci untuk membuka pintu surga. Di dalam doa, selain kita bersyukur, di dalamnya kita memohon dan meminta kepada Tuhan yang kita percayai. Tuhan senantiasa menantikan setiap orang percaya yang datang kepadanya dengan memohon dan meminta dalam doa. Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apapun yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Luar biasa janji Tuhan. Setiap doa akan didengar dan dijawab sesuai dengan waktu Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa kemurahan Tuhan telah dinyatakan kepada umat-Nya, sehingga mereka boleh meminta, dalam arti mereka boleh berdoa kepadanya. Apa yang akan Ia lakukan, yaitu membuat bangsa Israel diberkati menjadi amat banyak seperti lautan manusia. Allah telah berbicara, dan Ia akan melakukannya, dan Ia ingin supaya orang memohon kepadanya agar Ia melakukannya bagi mereka. Tuhan menghendaki supaya umat-Nya mencari Dia, sehingga mereka mengakui bahwa Dia Allah yang telah menyelamatkan mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk terus meminta melalui doa kepada Tuhan apa yang direncanakan dan dicita-citakan untuk masa depan keluarga. Berdoalah apa yang akan dikerjakan dan dilakukan, supaya kita diteguhkan dan tekun dalam menjalaninya. Doakan juga berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Apa yang menjadi isi janji-janji Tuhan haruslah menjadi isi doa-doa kita. Dengan meminta rahmat yang dijanjikan, kita harus bersyukur kepada Sang Pemberi kehidupan, mengungkapkan penghargaan atas pemberian itu, mengakui ketergantungan kita, dan menghargai doa yang dikehendakinya. Yesus Kristus sendiri, sebagai manusia, Dia berdoa meminta kepada Bapanya. Maka Allah memberikan kepadanya bangsa-bangsa menjadi milik pusakanya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, maka Ia mengutus Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, sehingga orang percaya tidak dibiarkannya menjadi yatim piatu. Apalagi kita umat yang ditebusnya, kita harus meminta dalam doa supaya kita dapat menerimanya. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus mencari petunjuk dari sabda-Mu, mencari Engkau di setiap kehidupan, dan memohon agar hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi